warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatus Wayunur Marifa dari program studi S2 Teknik Medis Universitas Airlangga. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan mengenai sistem cerdas. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem cerdas, yaitu sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan diberikan pemrograman simulasi. Sedangkan untuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sendiri adalah suatu cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuannya lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan tertentu. Dalam artificial intelligence ada yang namanya ANN atau artificial neural network atau biasa disebut sebagai jaringan saraf tiruan yang merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis terutama adalah pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Jadi dapat kita lihat di sini ada gambar saraf manusia, kemudian di sini adalah algoritma dari ANN. Kalau di sini kita lihat ada dendrit, ibaratnya dari algoritma ANN ini adalah dendrit adalah sebagai input. Di sini di ANN ada X0, X1 dan seterusnya hingga Xn. Kemudian untuk nukleusnya, suatu prosesnya adalah ada linear function dan activation function di sini. Untuk outputnya ibaratnya adalah sebuah akson dalam sistem saraf manusia. Dalam ANN atau Artificial Neural Network ada yang namanya metode backpropagation. Di sini untuk metode backpropagation merupakan salah satu jenis metode dari JST dengan supervisi. Pada jaringan diberikan sepasang pola yang terdiri atas pola masukan dan pola yang diinginkan atau pola output yang diharapkan. Jadi inputnya di sini kita lihat ada arsitektur jaringan backpropagation dengan satu hidden layer. Di sini ada X, Z, dan Y. X ini adalah satu input. Ya, ada beberapa pola masukan atau input. Kemudian ada outputnya di sini yang Y. Ini adalah pola yang diinginkan tadi. Kemudian hidden layernya ada di tengah-tengah sini. Nah, pada ANN ini dilatih dengan menggunakan metode belajar supervisi sehingga dapat mengenali pola masukan suatu data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Maka pada metode backpropagation, ANN backpropagation ini ada yang namanya data training dan data testing. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh sistem cerdas untuk memprediksi penyakit batu ginjal. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita tentukan dulu variabel utamanya, kemudian membuat data duminya. Selanjutnya adalah membaginya menjadi data training dan data testing yang kemudian kita membuat coding MATLAB dengan ANN backpropagation. Ini adalah variabel utama dari judul contoh saya tadi, yaitu ada 5 kategori. Jadi ini 5 ini masing-masing adalah gejala pada penyakit batu ginjal. Dari 5 kategori ini saya bagi lagi menjadi 5 kelas, yang mana untuk masing-masing ini dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Jadi contohnya di sini sering buang air besar. Pada kelompok pertama adalah 1-3 kali, kelompok kedua adalah 4-6 kali, dan seterusnya. Maka nanti di data trainingnya codingnya adalah seperti ini. Kemudian akan saya tunjukkan ini adalah ini ya, data trainingnya. Nah, ini yang berarti tadi frekuensi BAK per hari. Untuk pasien 1 angkanya 2, berarti di sini menunjukkan bahwa frekuensinya adalah 4-6 kali per hari. Nah, begitu pula seterusnya. Kemudian ada dari data training ini masuk ke codingnya tadi. Nah, ini kemudian kita running datanya, maka menghasilkan tampilan seperti ini. Maka kita coba di MATLAB ya. Ini untuk data training.
Untuk menambahkan data trainingnya ini kita bisa klik kanan di workspace, kemudian new, kita berikan nama, contoh ya, contoh saya bikin data, kemudian klik 2 kali, maka kita akan mengisi tampilan seperti ini di seperti Excel. Kita masuk ke data trainingnya, kita blok datanya, keseluruhan data, contohnya, misalkan ini keseluruhan data, kemudian kita copy, kita paste dulu di sebelah sini, di sampingnya, yaitu untuk pastenya adalah kita transpose. Jadi kolom menjadi baris dan barisnya menjadi kolom. Setelah ditranspose, ini adalah contoh yang sudah ditranspose, kemudian kita copy untuk masuk ke uh, MATLAB di sini. Dan ketika datanya sudah terisi, maka kita panggil datanya dengan load data training.mat. Coba ini kita hapus dulu ya. Tadi hanya contoh. Nah, kita membuat hidden layernya ada 6, kemudian outputnya adalah 1 dengan fungsinya net new ff minmark data training dan seterusnya. Dengan epochnya adalah berjumlah 10 dan goalnya adalah 0,001 dan IR-nya 0,2. Nah, kita coba run di sini. Kita tunggu. Nanti akan muncul tampilan kotak seperti ini. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini jadi ada 1000 iterasi. Ini ada inputnya adalah 5. Jadi 5 kelas data tadi, kemudian layernya 6 dan ada output 1. Kemudian kita cek di sini regresinya. Kita tunggu dulu, nanti akan muncul grafik regresi. Nah, ini data kita adalah di data yang warna biru di fit. Ketika grafiknya fit ini mendekati titik-titik ini, maka data yang kita punya, yang kita miliki akan semakin bagus. Jadi ini datanya hampir mendekati titik-titik di sini ya, seperti itu. Kemudian ini regresinya. Kemudian untuk data testing, saya memiliki 10 pasien di sini. Ibaratnya ada 10 pasien dengan output yang diharapkan. Untuk 1 ini menunjukkan pasien sehat dan 0 adalah pasien yang memiliki batu ginjal. Langkahnya sama, kita membuat dulu di sini tadi ya untuk load datanya, load data testing.mat, jumlah datanya ada 10. Ya, 10 pasien itu tadi dengan fungsi y sama dengan sim net, data training. Nah, ini hasil pengujian. Kemudian coba kita run di sini. Nah, di command window kita dapat lihat bahwa ada 10 data dan hasil pengujiannya menunjukkan keseluruhan sehat. Padahal data yang kita inginkan di sini outputnya adalah ada dua kelompok yang memiliki penyakit batu ginjal. Sehingga kita menghitung tingkat akurasinya di sini. Output yang diharapkan kan dari 10 data ini ada 2 yang memiliki penyakit batu ginjal. Namun hasil yang kita peroleh keseluruhan adalah sehat. Sehingga kita harus menghitung tingkat akurasi di sini, yaitu jumlah output hasil yang sesuai dengan output yang diinginkan dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan 10%. Maka di sini tingkat keakurasiannya menunjukkan 80%. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian untuk kesimpulannya adalah maka dari sistem cerdas ini ada yang namanya ANN backpropagation. ANN sendiri adalah suatu sistem yang menirukan kecerdasan dari manusia, terutama pada sistem syaraf otak manusia. Dan untuk metode backpropagation itu sendiri ada yang namanya data testing dan data training yang digunakan untuk inputan sehingga menghasilkan nanti output yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.